أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Al Furqon TV dan pendengar radio Suara Al Furqon dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al Furqon TV kembali menyapa Anda dalam program kita Jejak Alumni. Kali ini Jejak Alumni kita masih berada di Lampung, Masya Allah. Saat ini kita berada di salah satu pondok yang mana salah satu mudirnya adalah alumni juga dari Al Furqon, adalah Pondok Pesantren Al Hidayah bersama dengan guru kita Ustadz Abu Abdillah Bagus Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ini kita berada di pondok yang Masya Allah ini enak sekali suasananya, Ustadz. Karena di sawah ya. Karena di sawah bener banget. Jadi depannya itu sawah. Iya. Dan dikatakan panas juga nggak begitu panas juga nih, Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini pondok ini Ikhwan dan Akhwat ya, Ustadz ya? Ikhwan dan Akhwat. Ikhwan dan Akhwat. Berarti yang sekarang ini Ikhwan, di tempat Ikhwan, Ustadz? Ini di tempat Ikhwan. Akhwat yang tadi antum baru masuk, kelihatan gedung gede. Masya Allah. Akhwat. Nah, Ustadz, jadi tentunya di Jejak Alumni ini kita kembali ingin mengorek lagi, Ustadz ya, tentang nostalgia Ustadz selama di Al Furqon tentunya, Ustadz. Dan juga kita nanti akan ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang Pondok Pesantren Al Hidayah ini, Ustadz. Pastinya Anda kan tanya, Ustadz, Ustadz asli Lampung Jawa, Ustadz ya? Jawa Lampung. Jawa kelahiran Lampung. Jawa kelahiran Lampung. Pantas ngomong Jawa itu ya. Istilahnya Japung. Jawa Lampung. Masya Allah. Nah, Ustadz, Anda mau tanya, Ustadz dulu tahu informasi Al Furqon itu dari mana sih, Ustadz? Al Furqon Gresik ya? Masya Allah, ceritanya cukup lumayan panjang itu. Awal-awal itu anak dulu kenapa bisa sampai di Al Furqon? Pertama, Ana mengantarkan surat Ustadz Sahrul Fatwa. Ustadz Sahrul Fatwa itu Ana yang mengantarkan beliau. Ana dulu belum mengenal sunnah lah ya, belum mengenal sunnah. Kebetulan Ana dulu setelah SMA itu ya termasuk ke sana ke sini gitu, masih. Yang sebelum ke pondok Ana tinggal di Bekasi, di masjid dekat
rumahnya Ustadz Sahrul Fatwa. Di situ ada Masjid Al Furqon namanya, kebetulan Al Furqon yang biasa Ustadz Sahrul sering sholat jamaah di situ. Jadi akrab sama Ustadz Sahrul, akrab. Ana akrab sama Ustadz Sahrul. Ceritanya ketika ada keinginan mondok beliau itu kan butuh teman untuk mengantarkan ke Jawa Timur, ke Gresik, ke Pondok Al Furqon. Ana juga belum tahu itu pondoknya seperti apa. Pokoknya ayo bismillah bareng karena akrab kan. Akhirnya sudah Ana ikut nganterin beliau. Waktu itu Ana masih ya ikut-ikutan, kalau sekarang itu ya aktivis itu kan. Anak-anak udah aktivis kan ya. Sudah Ana ikut ke sana nganterin, kita naik kereta ke GBS itu ke Baru Selatan. Udah sampai di sana beliau tinggal, anak pulang. Sesampainya di tempat masjid biasa, tempat tinggal itu, ya jamaah-jamaah menawarkan, pengen mondok enggak gitu, pengen mondok juga enggak gitu. Anak kan sempat berpikir juga ya, mondok itu seperti apa, kan anak belum tahu mondok itu seperti apa, tapi ya ada keinginan sih ada gitu. Ada keinginan, tapi bayangkan biayanya nanti dari mana, mahal atau enggak. Akhirnya ya jamaah di situ menawarkan untuk biaya enggak usah dipikirkan, akan kami tanggung. Sudah semangat, bismillah, anak berangkat menyusul. Ustadz Sahrul selangnya enggak lama, 1 bulanan lah ya, 1 bulan dari sana. Jadi makanya ketemu satu kelas akhirnya, satu angkatan dengan Ustadz Sahrul Fatwa. Bedanya beliau lulusan, kalau Ana lolosan gitu. Gitu ya Ustadz ya. Ini Masya Allah, ini menarik banget bisa berhubungan dengan Ustadz Sahrul. Ya, kemarin juga kita baru dari sana Ustadz. Oh, dari sana. Sama-sama dengan kita bikin jejak alumni juga dengan beliau. Masya Allah. Ana banyak belajar tentang bagaimana dia mengurus pondoknya itu dengan musyrif yang banyaknya tuh orang Al Furqon juga. Jadi kita datang ke sana tuh kayak suasana di dalam Al Furqon. Masya Allah. Ya. Berarti kan sebenarnya nggak ada rencana Ustadz mondok, sehingga waktu itu ditawari oleh penduduk di Bekasi dan Ustadz ke Al Furqon lah ceritanya. Ada nggak rasa kaget Ustadz dengan suasana pondok di saat itu Ustadz? Tentu apa ya, asing gitulah ya, asing gitu, asing. Pertama, asing yang paling membuat asing itu ya pertama yaitu tadi airnya yang terkenal lah ya, air Al Furqon. Begitu sampai di sana kan, begitu sholat jamaah wudhu, astagfirullah, ini akhirnya seperti ini gitu kan. Maka ya sehari 2 hari itu ya jiwa berontak biasa itu di sana, itu berontak ya, kok seperti ini, mondok seperti ini. Tapi kan alhamdulillah ustadz-ustadz di sana itu kita akui luar biasa dalam membuat santri-santrinya itu benar-benar nasihatnya bisa menyentuh jiwa itu. Keadaan memang mungkin nggak mendukung ya, tapi jiwa ini benar-benar disirami, ibarat orang yang haus itu benar-benar dibuat dahaganya hilang gitu, sehingga kita semangat walaupun keadaannya seperti itu. Baik, Ustaz. Ada kesulitan nggak dulu belajar bahasa Arab, ngafalin Quran lagi? Masya Allah. Anak itu bukan cuma kesulitan. Kenapa? Karena memang baca Al-Quran aja masih terbata-bata gitu. Karena anak kan mengenal Islam itu ketika sudah SMA. Gitu, sudah duduk di bangku SMA baru kenal Islam. Jadi ya belajar Iqra, belajar itu belum lama waktunya jedanya, sehingga ya baca Al-Quran masih terbata-bata, sehingga beban ketika di sana suruh hafalan Al-Quran, setoran ke ustadznya pasti banyak kesalahan, sehingga ya gitu. Saat itu Ustaz usia berapa saat dulu waktu Al-Furqon? Termasuk sudah inilah ya, sudah jenggotan lah umurnya, udah kepala 25-an udah. Berarti umurnya udah 25-an, kepala 2. Kalau Ustadz Sahrul Fatwa dari mana dulu Ustaz? Karena satu jamaah di Masjid Al Furqon itu. Iya. Anak tinggal di situ ya. Ustadz Sahrul kan senantiasa ke masjid. Beliau Masya Allah ya orang yang sangat luar biasa beliau itu. Iya. Jarang lah saat itu pemuda yang saat itu istilahnya lagi asik-asiknya mereka dengan hiburan. Ustadz Sahrul Fatwa itu luar biasa. Orang yang taat, sangat taat. Baik, Ustaz. Tadi Ustaz singgung bahwasanya di sana Ustaz banyak diberikan nasihat untuk penyemangat Ustaz. Siapa Ustaz di sana, asatidz di sana yang sampai sekarang Ustaz ingat nasihatnya dan sampai sekarang Ustaz melakukan itu di kegiatan Ustaz di sini Ustaz?
Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya itu di sana kenal banyak ustadz ya. Banyak ustadz. Artinya hampir setiap ustadz itu termasuk pernah menjadi istilahnya orang khusus gitu ya. Yang paling terkhusus tentunya Ustadzuna Aun Nur Rafiq bin Gufron. Nasihat beliau yang sangat luar biasa, nasihat yang sederhana tapi sangat menyentuh jiwa, itu beliau kita. Belum lagi banyak Ustadz Abu Hamam, Ustadz Abu Hamam, Masya Allah. Dari beliaulah anak bisa tetap bertahan hingga 2001 itu. Hanya nasihat-nasihat beliau. Karena ketika anak mengalami futur gitu, anak selalu minta nasihat kepada beliau nasihati. Nah, itu. Sehingga nasihat-nasihat beliau selalu dapat menjadikan anak itu tetap bisa menuntut ilmu. Walaupun akhirnya tidak lulus. Masya Allah Ustaz. Kayaknya nggak ngebayang Ustaz ya, dari Ustaz tinggal di masjid di Tawari Mondok sampai dengan sekarang ini Ustaz mudir di sini. Ustaz, salah satunya Ustaz. Saat ini anak udah enggak mudir lagi. Dulu pernah jadi mudir. Oh, sekarang berarti udah enggak mudir, tapi anak perintis di sini sejak 2007. Masya Allah. Nah, sejak 2007 Ustaz. Nah, ini sejak belajarnya di dalam masjid gitu. Di masjid di emperannya gini. Itu kan kita sudah buat SMP. Oh, gitu. Muridnya 12. Oh, Masya Allah. Muridnya 12 gitu. Itu berarti perintis itu dulu di awal Ustadz dari Gresik langsung ke Lampung atau gimana? Enggak, dari Gresik ke anak dulu sempat melancong ke Papua dulu. Ke Papua setahun, ke Merauke itu. Di sana, tapi di sana dulu termasuk nggak ada, anak anggap nggak ada teman yang semanhaj gitu. Karena di sana ramenya jamaah tabligh gitu. Jamaah tabligh. Jadi anak termasuk kurang betah di sana ya. Anak sendiri dalam dakwah di sana cukup berat, akhirnya anak memutuskan untuk pulang ke Lampung. Oh, gitu. Pulang ke Lampung, kemudian balik lagi ke Jakarta gitu kan. Dari Jakarta mencoba untuk ya sudah mencari mencari jodoh. Mencari jodoh. Akhirnya dapat melalui perantaranya Ustadz Wahid, Abu Azam. Saya anak sangat akrab sama beliau, sangat akrab. Kalau anak itu dengan semua Ustadz itu di sana akrab. Kenapa? Karena kalau minta cukur pasti ke anak. Oh gitu. Iya. Oh, Masya Allah. Anak pernah mencukur Ustadz Aun Nur Rafiq, Ustadz Abu Baida, Ustadz Abu Nuaim, Abdul Aziz, rahimahullah, Masya Allah. Abu Hamam. Masya Allah Ustaz. Ustaz, berbicara tentang pondok pesantren Al Hidayah ini Ustaz. Boleh Ustaz jelasin sedikit seperti apa sih pondok pesantren ini yang Ustaz rintis ini Ustaz? Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi pondok pesantren Al Hidayah ini kita memang ikut merintis bersama teman-teman sejak tahun 2007 ya, 2007. Ketika pulang ke Lampung, ada ustadz yang nawarin untuk ikut nimbrung ngajar di sini. Akhirnya kita ikut ngajar di sini. Dulu awalnya belajar di masjid kita dengan membuka program Salafiyah Wusta, dapat murid 12, tapi yang bertahan 9 di tahun pertama 9. Terus tahun keduanya 12 lagi, alhamdulillah 12 lagi. Kita punya dua kelas, nggak mungkin semuanya ditaruh di masjid karena laki perempuan. Akhirnya membuat kelas geribik, dua kelas geribik. Tapi untuk asrama mereka menumpang di rumah jamaah, gitu. Jadi mereka belajar di kelas geribik. Gitu. Terus tahun berikutnya pindah di masjid yang sudah di situ udah ada asrama cukup besar gitu ya, tinggal di situ. Masjidnya untuk yang laki-laki ada masjid dekat masjid gitu ya. Jadi terus dari tahun-tahun berikutnya 2009 itu alhamdulillah kita ada pembangunan di komplek Putri itu, pembangunan. Awal-awal dulu di situ malah ya, Pondok Putri itu Ustaz ya. Yang pembangunan awal ya. Tapi kalau sebelumnya di kampung. Di kampung yang tahun 2007 itu. 2009 baru pindah ke situ. Anak yang tadinya laju dari desa
kelahiran, laju ke sini, itu akhirnya tinggal di sini 2009. Gitu. Terus sampai kemudian 2010 lah, Ana diangkat jadi mudir itu 2010 itu. Tapi nggak lama, sekitar kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Berarti sekarang di Pondok Pesantren Al Hidayah ini jenjangnya dari apa aja, Ustaz? Kita di sini ada dari PAUD, ada rencana tahun ini tahun ini PAUD, TK, alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun, kemudian SD, SMP itu ada 2 kita, Salafiyah Wusta dan MTS, kemudian SMA, IT, kemudian sudah sampai situ. Berarti yang mulai asrama itu mulai dari SD, Ustaz? SD, tapi untuk tahun ini saja SD terakhir gitu, terakhir Masya ya. Allah. Terakhir tahun Gitu ini ya. ya. Kenapa, Ustaz? Karena memang anak SD berat, kita untuk mengasuh anak SD itu lebih berat. Semakin kecil semakin berat gitu untuk mengasuh mereka itu. Masya Allah. Jadi untuk yang SMP dan SMA wajib berasrama. Wajib berasrama. Dari dulu memang wajib berasrama. Oke, SMP dan SMA itu wajib, Ustaz ya? Meskipun dia tinggal di lingkungan pondok gitu. Dia wajib berasrama. Baik, Ustaz. Kalau berarti Ustadz mendirikan pondok ini sebenarnya goal utama Ustadz atau tujuan utama Ustadz, apa Ustadz ingin mencetak para dai atau Ustadz ingin hanya ingin memperdalam akidah dari murid-murid Ustadz? Jadi kalau mendirikan sih Ana nggak ikut mendirikan ya, pokoknya hanya ikut andil gitu aja ya, ikut andil. Jadi ya visi dan misi gitu ya, visi dan misi tentunya mencetak generasi yang robani, generasi robani itu yang jadi visi dan misi kita, cetak para generasi robani. Adapun dai memang kita belum membentuk untuk yang khusus melahirkan para dai sebagaimana yang ada di Al Furqon gitu. Kita hanya sampai SMA. Dari SMA nanti mereka silahkan untuk melanjutkan kemana. Alhamdulillah lulusan kita sudah banyak sih yang ke Mesir ada, ke UIM ada ya, Universitas Islam Madinah ada, ke yang lain ke perguruan tinggi negeri. Karena memang di sini ada paket juga, Ustaz ya. Paket C juga di situ ya. Paket C nggak ada. Belum, paket C. Paket C kita nggak ada. Oke, Alhamdulillah ijazah kita diakui negara gitu. Oh ya, karena kita menginduk yang SMP-nya ke Kemenak, yang SMA-nya ke Diknas. Oh, Insya Allah. Balik lagi ke Al Furqon, Ustaz. Kapan terakhir Ustaz balik ke Al Furqon, Ustaz? Atau mengunjungi Al Furqon? Masya Allah, sudah cukup lama itu anak nggak ke Al Furqon. Sekarang anak bayangkan bangunannya sangat luar biasa, kemajuan yang sangat pesat Al Furqon itu. Anak terakhir ke sana itu dulu ketika masjid yang masjid awal itu ya, sebelum ada Masjid Jami, Masjid Sultan Zakari. Masjid Sultan Zakari ya, itu masih digunakan sebagai masjid jaminya lah ya. Betul, itu terakhiran itu. Kalau sekarang Ana nggak paham itu. Itu udah tetap masjid Ustaz, tapi dia bentuk MTS deh. Untuk khusus MTS. Musolahnya MTS. Masya Allah. Alhamdulillah memang sekarang sudah ada masjid jami yang memang tempat kita mengumpulnya di situ lah, Ustaz. Ana lihat luar biasa Al Furqon. Rindu nggak Ustaz mau balik lagi Al Furqon, Ustaz? Insya Allah rencana Ana ingin berkunjung karena terus terang Ana menganggap di sana banyak keluarga gitu, walaupun teman tapi udah anak anggap keluarga gitu. Karena memang seperti keluarga kami dulu ketika santri masih kecil ya, santrinya masih sedikit gitu. Memang hubungan kita antara ustadz dan santri itu sangat luar biasa. Gitu. Seperti benar-benar orang tua dan anak gitu ya, seperti itu. Insya Allah. Ustaz, terakhir nih Ustaz. Mungkin kalau Ana ingin minta nasihat Ustaz terkait dengan bagaimana sih membuat kita ini para santri Ustaz ya, santri ini untuk lebih semangat dalam belajar di tengah memang teknologi itu semakin berkembang, Ustaz. Fasilitas semakin banyak. Mungkin zaman dulu Ustaz nyantri dengan santri zaman sekarang kan pasti beda secara fasilitas Ustaz ya. Tapi kita anggap teknologi atau fasilitas yang ada sekarang ini bagian daripada ujian mereka untuk tetap semangat belajar. Mungkin ada nasihat dari Ustadz untuk hal itu, Ustadz? Bismillah. Jadi memang pendidikan walaupun di pesantren sekarang ini sangat beda jauh dengan kita dahulu memang. Itu kita dahulu merasakan jadi santri, sekarang kita merasakan jadi pengajar itu memang ya Allah sangat luar biasa perbedaan jauhnya karena memang pertama pengaruh kecanggihan teknologi tadi ya itu sangat
berpengaruh pada itu. Maka nasihat saya pribadi untuk para generasi muda yang ingin nyantri, itu, yang ingin menjadi santri, memang niat itu yang memang tidak boleh salah itu ya. Niat yang benar-benar ikhlas semata-mata dari mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu. Tanpa niat yang ikhlas jelas dia akan terputus di tengah jalan memang. Iya. Kami dulu saja yang senantiasa dinasihati untuk tetap ikhlas selalu nasihat itu selalu tertanam dalam hati itu saja akhirnya putus nih karena memang mungkin ya keadaan dulu itu keadaan karena memang dulu teman-teman itu banyak sih dulu yang mampu bertahan di sana sampai lulus Ali 3 itu Ustadz Sahrul Fatwa. Di antaranya beliau 3 orang tuh yang bertahan sampai Ali 3. Di angkatan Ustadz ya? Iya, betul sekali. Kita di awal Ali, ada yang Ali 2 gitu. Maka tanpa niat yang ikhlas itu tadi, Masya Allah, tentunya seseorang dalam menuntut ilmu akan banyak mengalami kendala gitu. Karena bagaimanapun seseorang yang ikhlas akan senantiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Itu. Yang kedua tentunya senantiasa minta doa para sesepuhnya terutama orang tuanya ya. Orang tua karena memang doa itu sangat mustajab ya. Doa itu sangat mustajab apalagi doa dari orang tua agar agar dia dalam menuntut ilmu di pondok pesantren itu dimantapkan hatinya. Kemudian tak lupa untuk senantiasa menghormati asatidahnya karena itu yang jarang dimiliki oleh santri sekarang itu. Maka sebagai seorang pendidik yang pernah merasakan jadi santri, itu yang sangat kita tanamkan kepada mereka gitu. Itu yang sangat kita tanamkan kepada mereka agar ilmu yang mereka dapatkan benar-benar menjadi ilmu yang berkah. Masya Allah. Masya Allah. Berarti ada 3 poin ya. Satu pertama adalah ikhlas, kedua jangan lupa minta doa orang tua, dan ketiga adalah menghormati asatidzah. Itu sangat penting sekali Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ini nasihat yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum Ustadz Bagus atas ceritanya, atas nasihatnya ya Allah. Ini semoga kunjungan kita bisa bertemu lagi ya Ustadz. Kita tunggu Ustadz di Al-Furqon ya Ustadz. Ustadz bisa main ke Al-Furqon, bisa melihat pondok Ustadz yang dulu. Insya Allah ketemu lagi lah insya Allah. Amin amin. Syukran Ustadz ya atas waktunya Ustadz. Masya Allah. Baik pada pemirsa Al-Furqon TV dan pendengar radio Suara Al-Furqon dimanapun Anda berada. Demikian episode Jejak Alumni kita pada hari ini dari Pondok Al Hidayah di Lampung. Ini terletak di jalan di daerah mana Ustaz Lampungnya? Pringsewu Lampung Ustaz ya. Pringsewu Lampung. Insyaallah bersama dengan Ustadz Abu Abdillah Bagus Seno hafizallahu taala. Banyak sekali kisah-kisah yang beliau ceritakan tadi dan juga nasihat yang penting yang beliau sampaikan terkait dengan semangat kita untuk tetap menuntut ilmu. Baik, silahkan bagikan konten ini ke orang-orang sekitar Anda agar kebaikan ini bisa kita sebarkan dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى